Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arwan, NIM C1D1 22007 dari program studi pendidikan sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu harmoni sosial. Nah, harmoni sosial adalah, perlu teman-teman ketahui bahwa harmoni sosial adalah kondisi di mana masyarakat hidup rukun, damai, dan saling menghormati satu sama lain. Di dalam masyarakat yang harmonis tidak ada diskriminasi, tidak ada konflik yang merusak, dan justru yang ada adalah kerjasama antara individu maupun kelompok. Misalnya, di sebuah kampung, warga dari berbagai latar belakang, suku, agama bisa hidup berdampingan, saling membantu ketika ada musibah atau acara gotong royong. Nah, untuk menciptakan harmoni sosial, ada 3 prinsip utama yang harus kita pahami dan terapkan, yaitu yang pertama, kerjasama. Ini berarti kita harus saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, saat ada kegiatan kerja bakti di lingkungan, kita semua ikut terlibat tanpa memandang latar belakang. Kedua, toleransi. Artinya, kita harus menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya, bahasa, maupun suku. Contohnya, misalnya saling menghormati saat ada hari besar keagamaan. Yang ketiga, keadilan, yakni semua warga mendapatkan hak kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti misalnya pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Nah, setiap warga itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini menurut Henyono Sasongko, ia berpendapat bahwa harmoni sosial terjadi ketika individu bisa hidup sejalan dengan tujuan masyarakat. Artinya, setiap orang harus merasakan kebutuhan dan kepentingannya dipenuhi tanpa merasa ditinggalkan atau tertindas. Misalnya di lingkungan sekolah, siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan guru pun mendengarkan. Ini bisa menciptakan rasa saling menghargai. Nah, harmoni sosial juga itu tidak muncul begitu saja. Ia berkembang melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah kontak sosial. Ini adalah tahap awal ketika individu atau kelompok mulai berinteraksi, misalnya dengan menyapa, berbicara, atau bekerja sama dalam kelompok kecil. Nah, tahap kedua adalah kerjasama. Setelah saling kenal, biasanya akan terbentuk kerjasama. Misalnya, siswa saling membantu menyelesaikan tugas kelompok atau bekerja sama dalam membersihkan kelas. Nah, tahap ketiga adalah penghargaan terhadap norma dan nilai. Nah, di sini masyarakat mulai mengakui dan menghormati aturan serta nilai-nilai yang berlaku. Contohnya, misalnya semua warga menghargai aturan jam malam atau tidak membuat keributan di tengah malam. Atau misalnya begini, teman-teman harus menghargai aturan yang ada. Misalnya di negara kita, Indonesia, dilarang mencuri dan sebagainya. Nah, selanjutnya, mengapa harmoni sosial itu sangat penting? Sekarang coba kita bayangkan apa yang terjadi jika dalam masyarakat tidak ada harmoni. Yang muncul adalah konflik, pertengkaran, bahkan perpecahan. Begitupun sebaliknya, jika kita hidup dalam masyarakat yang harmonis, maka
kita bisa saling menolong, tidak ada yang merasa tertindas, kita bisa maju dan berkembang bersama sebagai bangsa. Jadi harmoni sosial itu bukan hanya penting, tapi mutlak kita perlukan agar hidup kita menjadi lebih damai dan bermakna. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa harmoni sosial adalah keadaan, keselarasan, keseimbangan, dan kedamaian dalam hubungan antar individu dan kelompok. Nah, melalui harmoni sosial, kita belajar untuk bekerja sama, saling memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih kuat. Mari kita mulai harmoni dari hal-hal kecil. Misalnya mulai dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan sekitar. Karena harmoni bukan sesuatu yang kita tunggu datang, tetapi kita ciptakan bersama. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Akhir kata, sejatinya kehidupan, hidup adalah perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.